kita akan masuk ke dalam acara pengajaran Pak Loki. Silakan Pak Loki. Teman-teman sudah kenal ya dengan Pak Loki. Tidak perlu Sudah terkenal. diperkenalkan lagi ya. Sudah Dengan terkenal. tema tadi berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita sudah masuk masa Advent ini ya Pak Loki. Iya. Silakan. Terima kasih Bu Ros. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat Shalom. malam. Shalom. Shalom. Sudah rencana liburan kemana nih bulan Desember? Ada rencana aku mah. Tiket belum dibeli Bu? Bu Maike, Belum. Bu Lani, Barangkali Pak Bro Thomas. Loki mau beliin. Mau kemana Terbalik Bro Bu. Loki? Mau kemana? Di rumah saja Bu. Ya, Retret malah retret. kan suruh berjaga-jaga. Iya Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol ya malam ini seputar Natal ya, Advent. Sebetulnya Bapak Ibu sudah luar biasa semua, cuma kita refreshing aja. Bapak Ibu, Advent itu, masa Advent ini kan 4 minggu ya. Itu kita menantikan kedatangan Tuhan, betul ya. Menantikan kedatangan Tuhan atau memperingati kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang mana Bapak Ibu? Bu Hilda udah tahu ini. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Betul sekali. Jadi Advent itu 4 minggu kita bagi dua. 2 minggu pertama itu justru untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kata Advent itu bahasa Yunaninya itu parousia atau kedatangan Yesus yang kedua. Jadi asli katanya itu sebetulnya kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, akhir zaman. Tetapi kita belum tentu bisa lewat saat itu ya, nggak tahu kapan. Bisa jadi akhir zaman kita masing-masing. Kita dipanggil duluan. Itu juga kiamat kecil buat kita. 2 minggu pertama Advent itu untuk memperingati yang akan datang. 2 minggu berikutnya baru, 2 minggu pertama untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua. 2 minggu yang kedua, yang mendekati hari Natal, itu baru untuk memperingati kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu, itu secara liturgi begitu. Tetapi sesungguhnya ada 3 pengertian, bukan 2. Jadi kita memperingati Yesus yang 2000 tahun yang lalu, mempersiapkan kedatangan Yesus yang akan datang, dan satu lagi, saat ini kita bertemu dengan Dia. Saya sudah dijadikan co-host belum Ibu? Saya share screen ya. Sudah. Apakah muncul? Muncul, Ya. Pak. Iya. Berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Oke. Barusan yang kita bahas slide kedua. Kita memperingati kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita menantikan kedatangan Yesus yang akan datang, nggak tahu kapan, parousia, Advent. Dan sebetulnya saat ini kita merasakan keberadaan Yesus di dalam hati kita. Jadi lampau akan datang dan saat ini juga. Tetapi di liturgi, di ajaran gereja hanya disebutkan 2. Oke, kalau mau lihat arti penuhnya 3. Mari Bapak Ibu kita lihat apa kata Faustina ya. Mohon salah satu bantu PHF 1589. Ya. Aku tidak tahu, oh Tuhan, kapan Engkau akan datang. Karena itu, sebagai mempelai pilihan-Mu, aku terus berjaga dan mendengarkan. Sebab aku tahu Engkau senang datang secara tak terduga. Tetapi dari jauh, hati yang murni
sudah akan merasakan Engkau, oh Tuhan. Dalam ketenangan dan keheningan, aku menantikan Engkau ya Tuhan. Dengan kerinduan yang membara di dalam hatiku. Dan dengan keinginan yang tak terpadamkan. Terima kasih Bu Hilda. 58. Nah, Bapak Ibu, ini kan bacaan dari Faustina ya. Kalau liturgi, untuk 2 minggu pertama ini, bacaan-bacaan hariannya, bacaan kitab sucinya, akan berbeda dengan 2 minggu yang kedua. Karena tujuannya berbeda. 2 minggu pertama ini, Advent sekarang ini, minggu 1 dan minggu 2, bacaannya tentang Yesus yang akan datang. Penghakiman. Nanti 2 minggu berikutnya, memperingati datangnya Yesus di dunia. Jadi bacaannya memang berbeda. Jadi menanti kedatangan Mesias, Yesus lahir di kandang binatang itu ya, di palungan. Itu nanti dibahasnya di 2 minggu berikutnya. Kalau di 2 minggu pertama ini akan banyak dari kitab-kitab Wahyu, Perjanjian Baru, karena melihat kedatangan Yesus yang kedua nanti. Nah, dari Faustina kita bisa melihat, dia katakan, karena sebagai mempelai pilihanmu, aku terus terjaga. Nah, dia berarti merupakan bagian dari 5 gadis yang bijaksana, ya, bukan 5 gadis yang bodoh. Dan mendengarkan, aku tahu senang, dan mendengarkan sebab aku tahu engkau senang datang secara tak terduga. Bapak Ibu, pasti pada waktu yang lalu, pada waktu Jokowi jadi gubernur DKI, itu kan dia sering belusukan ya, datang mengunjungi sidak gitu ya, mendadak, inspeksi mendadak, tanpa diberitahu yang akan dikunjungi. Misalnya Bu Ros atau Bu Mega, Bu Lani, Bu Hilda, siapapun deh, Pak Thomas, Bu Linda. Kira-kira kalau mendadak begitu ada persiapan nggak? Enggak Nggak ada. ada. Betul sekali. Kecuali dibocorin ya, oh akan datang ke rumahnya siapa gitu. Tapi itu kan bocoran, nggak murni. Tuhan nggak membocorkan. Tetapi kalau Jokowi akan datang kedua kalinya, yang pertama kita nggak siap. Yang kedua, kita jadi siap atau enggak? Dikasih tahu nih, Jokowi akan datang lagi. Mestinya siap. Betul. Mestinya siap. Nah ini, Bapak Ibu, ada sebagian orang Kristen, Kristen ini bukan Protestan ya, Kristen itu pengikut Kristus, Kristiani, yang walaupun sudah dikasih tahu, tapi ya tetap cuek aja. Jadi nanti ya nggak siap lagi gitu. Walaupun sudah dikasih tahu akan datang untuk yang kedua kalinya. Dahulu Bapak Ibu, waktu Ahok atau Jokowi itu, waktu jadi gubernur DKI itu, kalau mau inspeksi itu ada yang bocorin, wah luar biasa persiapannya. Jalannya diaspal dulu, rambu-rambu jalan diperbaiki. Padahal itu cuma presiden ya, sorry, cuma gubernur DKI. Nah ini kan Tuhan ya. Dia akan datang melihat kita, bertemu kita dalam keadaan seperti apa kita. Kalau kita nggak bersiap-siap seperti apa. Ternyata Tuhan, kata Faustina, memang senang demikian. Jadi melihat aslinya gitu. Tetapi dari jauh, hati yang murni sudah aku merasakan engkau, oh Tuhan. Jadi sudah tahu bahwa Tuhan akan datang. Nah, Faustina mengatakan, dalam ketenangan dan keheningan, aku menantikan engkau ya Tuhan. Jadi dia sudah siap Bapak Ibu. Sudah menantikan. Dengan kerinduan yang membara dalam hatiku. Dan dengan keinginan yang tak terpadamkan.
Jadi dia betul-betul siap. Ini pasti Bapak Ibu di KKI Cideng juga demikian. Pasti siap-siap juga kan terhadap kedatangan Yesus yang kedua. Dengan segala persiapannya ya. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Tetapi pasti saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkannya. Jadi masa Advent itu apakah bagian dari Natal atau enggak Bapak Ibu? Bagian juga. Bagian. Bagian. Bagian ya. Advent ini bukan bagian dari Natal Bapak Ibu. Advent itu persiapannya. Jadi akan sangat berbeda. Karena kita harus mempersiapkan diri terhadap kunjungan presiden, kunjungan gubernur, kunjungan Tuhan kita. Ini seperti masa prapaskah Bapak Ibu. Cuma nggak lama 40 hari, Rabu Abu, pantang puasa. Di sini juga puasa. Kita harus bertobat. Tetapi tidak seketat pada waktu Paskah. Karena setiap kali kita akan merayakan hari raya yang agung, kita selalu di Katolik didahului dengan mati raga, dengan berpuasa. Jadi sebagian orang mungkin memikirkannya pesta pora. Tetapi akan lain sekali keadaannya pada waktu masa Advent. Nanti kalau pada waktu Natalnya, ya puncak dari Advent. Tapi Advent sendiri adalah persiapannya saja. Jadi terpisah begitu. Karena suasananya berbeda. Pada waktu ini maka lilinnya warna apa? Oh, Ungu. Artinya pertobatan. Nah, bagaimana caranya kita bertobat? Kan nggak mungkin ya kita dengan berpesta pora, berhura-hura gitu, konsumerisme. Biasanya sebagian orang di luar sana justru saatnya untuk shopping. Beli pernak-pernik, pohon Natal, hiasan-hiasan, lampunya, terus apa itu tali-tali yang dari kertas yang berwarna kuning merah itu ya. Saatnya untuk shopping ya Bu, betul ya. Tapi sebetulnya nggak demikian. Makna sebenarnya tidak untuk shopping seperti itu. Jadi kalau di ritus gereja timur itu Adventnya sama dengan Prapaskah 40 hari. Tapi di gereja barat sejak Paus Leo Agung itu dipersingkat menjadi 4 minggu saja. Paus Leo Agung itu sekitar tahun 460-an. 400 ya 440 sampai 460-an. Jadi dia mempersingkat bahwa masa puasa bulan Desember itu hanya 4 minggu saja. Nah, sedangkan di ritus yang sana satu lagi ritus timur itu panjang seperti masa Prapaskah. Tema Advent Bapak Ibu itu selalu nggak berubah, yaitu penantian kedatangan Yesus yang kedua dan persiapan hati menyambut Kristus. Menyambutnya itu dengan keadaan seperti apa kita nanti? Apakah kita kehabisan minyak seperti 5 gadis yang bodoh atau enggak gitu ya? Jadi banyak yang tidak menyadari bahwa waktunya itu nggak tahu. Kita nggak tahu waktunya. Jadi di kitab suci dikatakan di Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, ini perintah Tuhan. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Entah kiamat makro, entah kiamat mikro kita. Jadi karena nggak tahu, banyak orang nggak siap-siap. Oke. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mempersiapkan diri ya, supaya kita layak. Pasti kita harus bertobat, kita harus mengaku dosa.
Kenapa kita harus mengaku dosa dan bertobat? Agar kotoran yang ada di dalam hati kita dibersihkan. Supaya kita dapat menerima Kristus dalam hati. Karena kita itu tidak dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh jika kita tetap berada di dalam perdosaan kita. Atau kita tinggi hati, tidak mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Rasanya diriku sudah baik kok. Aku tidak terlalu berdosa. Dosaku kecil kok. Nah, kalau dosa ini tidak disingkirkan, ini akan menjadikan Advent dan Natal biasa-biasa saja. Tidak ada arti yang bermakna buat kita. Jadi saya merayakan Advent dan Natal sekian belas puluh kali gitu ya, sesuai umur. Tetapi kok ya rasanya biasa-biasa saja. Karena masih adanya keterikatan dosa tadi. Sehingga tidak memberikan suatu kesegaran. Yesus telah lahir baru tahun ini di dalam hatiku, di palungan hatiku. Jadi istilahnya seperti rutinitas. Ngikutin misa tanggal 24, tuguran, dan seterusnya. Berjalan seperti ritual saja. Nah, kalau demikian, apakah kita lebih baik daripada orang Farisi, orang Yahudi, yang tidak percaya kepada Kristus? Jadi, mungkin tipis bedanya. Nah, apakah hati kita dingin, masih dingin, tidak berkobar-kobar untuk mengasihi sesama? Karena sesama yang menderita itu potretnya Yesus, fotonya Yesus yang asli, kehadiran Yesus dalam diri sesama yang menderita. Karena itu Yesus katakan sendiri, jika engkau tidak berbuat kepada salah satu dari mereka yang hina-hina ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita semakin merenungkan Bapak Ibu ya, semakin merenungkan makna Natal ini, kita akan menemukan kedalaman misteri kasih dan kerendahan hati Tuhan. Kasih, karena sampai begitu dia mau lahir sebagai manusia, hanya demi menebus dosa kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri. Dengan mati raga seketat apapun, dengan perbuatan baik seperti apapun, dosa asalnya itu bukti cinta Tuhan dan juga kerendahan hatinya. Kenapa rendah hati? Karena dia lahir di palungan kan, di tempat yang kenapa? Untuk menunjukkan sangat lebar, tak terseberangi antara Allah dan manusia. Dia milih lahir sebagai orang miskin, bukan anaknya Herodes atau Pontius Pilatus atau siapapun. Untuk mengajarkan apa pada kita? Dia mau mengajarkan agar kita tidak terikat oleh kekayaan dunia. Dan dia memilih lahir di kandang hewan ya. Itu untuk mengajarkan apa pada kita? Agar kita nggak sekali komplain kalau kita merasa tidak nyaman di dalam hidup kita. Kan biasanya cepat komplain itu ya. Kalau ada yang nggak beres sedikit atau nggak nyaman sedikit, komplain biasanya gitu. Dia memilih lahir di tengah-tengah orang kaya. Agar kita pun juga belajar hidup sederhana. Tidak bermewah-mewah. Dengan sikap yang sederhana juga. Nah, dia memilih lahir di luar kota Yerusalem, di Bethlehem, itu pun di tempat yang terpencil di Bethlehemnya, di luar keramaian kota lah begitu. Jadi
Dia ingin menunjukkan kepada kita keheningan Bethlehem itu pakailah untuk memperingati kedatanganku yang pertama dahulu. Jadi, seperti kata Fosina tadi, sudah dibaca oleh Ibu Hilda. Sebentar slide-nya. Dalam ketenangan dan keheningan. Ya itulah yang terjadi di Bethlehem. Karena nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi, penuh makna ya. Cinta Tuhan yang begitu besar dan kerendahan hatinya, yang tidak terbatas itu, bagi kita kalau kita renungkan dari peristiwa lahirnya saja. Baru lahirnya, belum sengsaranya. Jadi kado apa yang paling bagus kita berikan kepada kanak-kanak Yesus ini? Yaitu pertobatan kita Bapak Ibu. Dan kasih kita pada sesama. Itu kado yang terbesar untuk dia. Coba kita baca PHF yang berikutnya. PHF 792. Monggo, salah satu mohon bantu. Lagi ya, Silakan Bu. aku harus selalu mengusahakan ketenangan, tidak peduli betapa besar badai yang melanda situasi. Aku tidak boleh membiarkan sesuatu pun mengganggu ketenangan dan keheningan batinku. Tidak suatu pun dapat menandingi damai jiwa. Yang penting bagiku adalah menerima segala sesuatu dengan keterbukaan batin yang rendah hati. Aku akan meluangkan masa Advent ini sesuai dengan arahan Bunda Allah dalam keheningan dan kerendahan hati. Ya, makasih Bu Eda. Jadi, dia mengatakan sesuai dengan arahan Bunda Allah, Bunda Maria, merayakan Advent ini, mempersiapkan diri untuk, merayakan Natal dengan persiapan Advent ini, dilakukan dalam keheningan dan kerendahan hati. Ini yang kadang-kadang nggak terpikir oleh kita. Bahwa yang benar itu justru di dalam hening dan kerendahan hati. Jadi, kebanyakan orang-orang yang shopping, sale ya, Iya, kalau ada. mau, ya pasti banyak ya Bu Hilda ya, di Orchard Road itu juga sale gitu ya. Jadi, di beberapa tempat di Melbourne juga, itu biasanya kita terpancing untuk jadi konsumerisme begitu. Bukan dalam ketenangan dan kerendahan hati. Ya inilah tantangannya menjadi pengikut Kristus. Sebetulnya gini, seperti yang dikatakan oleh Faustina ini. Jadi, aku harus selalu mengusahakan ketenangan. Ketenangan jiwa ya. Tidak peduli betapa besar badai yang melanda situasiku. Ngomong gampang. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau ada badai, aku bagaimana bisa tenang? Nggak bisa tidur ya. Kacau pikirannya. Itu karena kita tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Yesus engkau andalanku. Jadi di gambar itu kan di bagian bawahnya Yesus engkau andalanku ya. Bagian atasnya Yesus yang tangannya terangkat seperti memberkati, tangan kirinya menunjuk dadanya di balik jubah, kakinya melangkah. Itu adalah urusan Tuhan. Hatinya memancarkan dua sinar, merah dan pucat. Itu yang dilakukan oleh dia. Kita pasif. Tetapi bagian bawah, kita yang aktif. Kita mengandalkan Tuhan. Baru gambar itu bermakna secara keseluruhan. Jangan lupa yang di bawah. Yang di atas, biarlah Tuhan yang melakukannya. Yang di bawah, kita yang harus melakukannya. Nah, untuk menyambut Natal ini, kita perlu mempersiapkan diri. Dengan bagaimana? Dengan tindakan berjaga-jaga.
Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Yesus agar kita berjaga-jaga. Tadi di Matius 24:42 tadi ya, di gambar jam tadi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Banyak orang yang sibuk meramal gitu ya. Dulu banyak yang bunuh diri. Sekte apa saya lupa itu. Pernah masuk Kompas pada bunuh diri gitu. Jadi karena dihitung-hitung berdasarkan suku Aztec, berdasarkan apa begitu ya, kiamatnya tanggal sekian gitu. Nah itu nggak penting kapan kiamatnya, tapi berjaga-jaganya yang penting. Di sini berjaga-jaga di sini tidak hanya fisik, menghindari kemabukan, menghindari hal-hal buruk, tidak hanya fisik, tetapi justru lebih ke arah rohani. Jadi persiapan rohani yang kita harus lakukan di dalam masa Advent ini. Bapak Ibu, orang yang sedang dibelenggu dosa atau sedang melalaikan tugasnya sebagai murid Yesus, itu seperti seorang penjaga yang didapati tuannya sedang tidur pada waktu dia datang. Jadi saya mengutip homili Romo kemarin. Menurut saya bagus Bapak Ibu. Pernah dengar nggak ya? Mengenai penjaga. Nah ini, ada seorang yang ditugaskan berjaga-jaga. Dahulu, semua kota di Israel itu ada bentengnya. Jadi ada seorang penjaga, gatekeeper, untuk melihat ada musuh atau tidak dan sebagainya. Jam berapa harus ditutup itu gerbangnya kalau malam, itu tugasnya dia. Suatu ketika, gatekeeper ini sedang bertugas ini bermimpi. Dia tertidur bermimpi bahwa tuannya itu akan meninggal. Raja ini akan meninggal. Langsung dia bergegas, bangun bergegas, lapor kepada raja. Apakah raja mau berpergian? Iya katanya. Naik pesawat. Pesawatnya akan crash. Jatuh. Wah nangis semua anak istrinya raja itu. Mengatakan pada raja, jangan berangkat minggu ini. Ditunda. Betul Bapak Ibu. Raja percaya. Ditunda keberangkatannya. Dan di akhir minggu ada berita bahwa pesawatnya betul jatuh. Jadi mimpi kepada si penjaga ini betul-betul terjadi. Keluarganya sedemikian bahagia, suaminya raja ini terbebas dari kematian. Kemudian penjaganya dipanggil oleh raja. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dikasih hadiah apa? Pasti senang sekali dong. Kira-kira dikasih apa Bapak Ibu? Penjaganya ini. Yang Kekuasaan. bermimpi. Apa? Sebagian dari kekuasaan. Sebagian kekuasaan. Apalagi? Ayo yang lain. Kasih apa lagi Bapak Ibu? Uang? Emas? Nah, Talenta? Dinar? Apalagi? Jadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Tangan kanan, menteri, atau apa gitu ya. Apalagi? Pak Thomas? Gak dengar saya tadi. Ada juga mungkin terima kasih. Terima kasih. Ada juga Dipanggil nih. Penjaganya dipanggil Pak. Ibu. Wah senang sekali kan. Pakai pakaian bagus. Menghadap raja. Keluarganya juga senang sekali. Ini hadiah apa ini yang mau dikasih? Panggil. Raja mengatakan apa? Kamu dipecat. Loh, bukannya berterima kasih. Dikasih kekuasaan atau harta atau apapun ya. Karena dia Kenapa tidur. Iya, Bu. iya. Karena dia Betul. nggak berjaga-jaga. Karena dia tidur. Nah, apakah kita seperti penjaga ini tertidur
Ini homili kemarin, hari Minggu, di Gereja Don Bosco Sunter. Saya misa jam 10.30 pakai bahasa Inggris waktu itu. Lucu romonya ini ya, Romo Noel dari Filipina. Jadi saya jadi terkenang-kenang, bukannya dikasih hadiah, tapi Pecat. dipecat. Karena nggak berjaga-jaga. Tugasnya berjaga-jaga, tapi malah tidur jadi mimpi dia. Oke. Nah, jadi kita jangan sampai tertidur, bukan? Bahaya nih. Kita juga bisa dipecat sama Tuhan. Kalau kita tertidur. Tertidur oleh buayan kenikmatan dunia. Tertidur oleh buayan keinginan egoisme diri. Jadi tidak bangun terhadap penderitaan sesama. Nah, nih saya sempat kutip ini, saya kutip sebentar slide-nya. Ini siapa Bapak Ibu? Gambar siapa ini? Ini gambarnya Paus Fransiskus. Paus Franciscus. Dia mengatakan begini di dalam homilinya. Umat Kristiani harus bergerak keluar. Maksudnya, jangan tutup mata itu terhadap kesusahan sesama. Berbuat amal kasih. Nah, inilah momennya. Dia bilang begitu. Jangan tidur di dalam. Ada kaitannya tadi ya dengan homili Romo, dengan homili Paus, dengan renungan kita malam ini. Dia mengatakan harus bergerak keluar. Dan dia mengatakan begini, hanya ada satu cara untuk memulai hidup baru setelah Natal ini, yaitu kerendahan hati, di mana kita akan disucikan dari superioritas, formalisme, dan kemunafikan. Ini seperti yang dikatakan Faustina. Kalimat paling bawah, yang warnanya merah, aku akan meluangkan masa Advent ini sesuai dengan arahan Bunda Allah dalam keheningan dan kerendahan hati. Nah ini. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Paus, hanya ada satu cara untuk memulai hidup baru, yaitu kerendahan hati. Hanya ada satu cara, nggak ada cara lain. Nah, kerendahan hati ini susah sekali ya Bapak Ibu ya. Bukan main susahnya. Karena bagi orang yang rendah hati, gerbang surga dibuka. Dan kepadanya, lautan rahmat meluap. BHF 1306. Jadi gerbang surga tertutup dong. Kalau bagi orang yang tidak rendah hati. Karena dikatakannya dari positif. Kalimat positif, gerbang surga dibuka bagi jiwa yang rendah hati. Nah, ini Bapak Ibu, yang paling sering dimaki-maki oleh Yesus. Orang Farisi. Hai kau orang munafik. Karena mereka munafik ya Bapak Ibu ya. Ternyata kemunafikan itu adalah bahaya terbesar. Bapak Ibu pasti ingat. Jangan takut kepada yang dapat membunuh badanmu, tubuhmu. Tetapi takutlah yang dapat membunuh badan dan jiwamu. Siapa mereka Bapak Ibu? Yang bisa membunuh jiwa itu. Kalau membunuh badan banyak. Tuhan. Ya, Tuhan. Selain Tuhan, maksudnya membunuh jiwa, tanda petik membunuh ini masuk neraka gitu ya. Apa yang bisa membuat jiwa kita terbunuh, tanda petik, atau mati, atau masuk neraka? Dosa. Iblis, dosa, iblis. Dosa. Iblis, dosa. Kemunafikan. Oh, kemunafikan. Jadi kemunafikan adalah bahaya terbesar. Makanya Yesus itu marah sekali sama orang Farisi. Hai kau orang munafik gitu kan. Kubur engkau labur dari atas. Di dalamnya penuh dengan cawan kau cuci dari bagian luar. Tapi di dalamnya penuh dengan. Nah, jadi luar dan dalam tidak sama. Itu yang membunuh jiwa kita. Sikap ini
yang membuat kita masuk ke dalam neraka atau mati jiwanya ya. Kekal kan, di sana itu kekal. Jadi kalau kita munafik, apakah kita lebih baik dari orang Israel, dari orang Farisi? Mestinya tidak ya, mungkin sama. Tapi di KKID nggak ada. Di luar sana ada yang demikian. Nah, Bapak Ibu, semakin seseorang merasa bahwa dia berada di jalan yang benar, sesungguhnya justru dia itu menjauh dari sumber kerahiman, dari sumber kebenaran yang sejati. Merasa benar. Nah, ini hati-hati. Kebanyakan orang suam-suam kuku begitu. Merasa dirinya sudah cukup baik. Setiap minggu ke gereja, pengakuan dosa setiap sekian saat, mungkin misa harian, mungkin sudah berderma, tapi statusnya sama terus, tidak ada pertumbuhan. Sedangkan Yesus menginginkan kita bertumbuh dari benih yang kecil itu menjadi pohon yang besar, bergerak maju. Nah, yang kebanyakan merasa dirinya sudah cukup baik dibandingkan yang lain, sudah tidak perlu maju lagi. Ini jebakan ya, jebakan. Semakin seorang merasa tidak berdosa besar, tidak punya dosa, sesungguhnya dia semakin terbelenggu oleh kesombongan rohaninya dia sendiri. Sehingga tidak dapat mendengar suara hati yang merupakan bimbingan dari Tuhan kepada dia. Jadi, Tuhan bisa menegur kita melalui suara hati, juga melalui orang-orang lain. Bahkan melalui alam, melalui binatang, seperti Bileam, yang ditegur oleh keledainya sendiri. Keledainya bisa ngomong bahasa manusia. Karena Tuhan memakai segala cara untuk mempertobatkan orang. Dan apabila orang-orang berdosa itu akhirnya bertobat, Tuhan akan sangat bergembira. Jadi lucu-lucu yang dipakai caranya oleh Tuhan. Ada aja gitu. Ya, termasuk penghukuman ya. Dibuang ke Babilonia, ke Asyur, dan sebagainya. Nah, jadi persiapan kita untuk Natal ini terutama adalah persiapan rohani. Persiapan rohani yang terbaik adalah paling sering, sesering mungkin kita menerima Ekaristi dan menerima sakramen tobat. Tidak hanya itu, cara untuk persiapan rohani kita, tapi yang paling ya, yang terbaik, seperti yang ibu-ibu lakukan di sini dan bapak-bapak, pergi ke misa harian. Dan jangan lupa kita mengaku dosa. Bertobat ya. Jadi, Bapak Ibu, sakramen tobat itu yang nanti akan kita terima atau sudah mungkin sudah yang terima sakramen tobat? Belum. Belum ya, segera ya. Kita kalau bisa, kalau masih terbebani dosa-dosa yang lalu, walaupun sudah diakui di depan Romo, kita bisa membuat general confession. Apa itu ya? Pengakuan umum. Panjang itu. Karena dosa sejak kecil mungkin. Walaupun sudah dibaptis kan hilang. Tapi masih setan ini menuduh kita, kamu berdosa. Kamu akan dihukum. Dosamu terlalu besar. Nah, cara mengusir setannya, salah satunya dengan pengakuan umum. Diulang lagi. Ya, mestinya jangan terlalu dekat Natal ya. Romonya kan sibuk. Waktunya pendek. Buru-buru lagi. Jadi agak jauh-jauh kalau mau melakukan pengakuan umum. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Bapak Ibu masih ingat nggak yang hari ini, bacaan hari ini?
Tadi saya teringat seorang perwira yang hambanya sakit. Terus Ya. dia menyuruh orang untuk menemui Yesus agar datang menyembuhkan hambanya. Perwira Romawi ini. Masih ingat gak bacaan hari ini? Bukan dia sendiri yang datang ke Yesus. Eh, Dia kok sendiri seingat yang datang ke Yesus. dia sendiri ya? Ya. Seingat saya tadi malah dia menyuruh orang. Ya, mungkin dia sendiri yang. Ibu benar. Tapi saya lupa. Yang saya amatin adalah perwira Romawi ini tinggi jabatannya. Betul. Penjajah. Penjajah, tapi dia peduli kepada bawahannya yang sakit. Ini kita lihat. Tadi itu bergerak keluar, kata Paus Fransiskus. Mau peduli kepada sesama. Walaupun itu anak buahnya. Dan dia rendah hati, Bapak Ibu. Dia bisa memerintah. Ini jajahannya Israel ini. Dan dia mengatakan pada Yesus, tidak perlu engkau datang. Ini nyetir ya. Karena tidak layak. Mungkin sakit. Iyalah, yuk bisa lari lagi kan. Sorry, Lucy. Tolong di Mute silent dulu. ya, di Kalau mute. silentnya di mute. Lucy. Makasih. Jadi dia mengatakan, enggak perlu kamu datang, Yesus. Bersabda saja, maka hambaku ini akan sembuh. Nah, itulah imannya. Dan Bapak Ibu, di Israel, orang Yahudi, apabila masuk ke dalam rumah orang kafir, dia jadi najis. Kalau Yesus masuk ke rumahnya dia, rumahnya perwira ini, maka hukum di sana mengatakan bahwa orang Israel, orang Yahudi, Yesus ini yang menyembuhkan akan jadi najis. Dia mengatakan tidak pantas. Demikian pula kita, kalau kita tidak membersihkan hati kita, terus kita meminta Yesus datang, menerima hosti, kita menajiskan. Karena yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Ini penting sekali untuk pertobatan tadi. Pengakuan dosa itu penting sekali. Karena Allah itu kudus. Tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Paling tidak, kalau kita nggak sempat, kita betul-betul menyesali dengan sungguh-sungguh. Mazmur 51 ya. Dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang remuk, jijik terhadap dosa, benci, berjanji tidak mengulang kembali. Minimum seperti itu. Dan berjanji, jika ada kesempatan segera akan bertemu dengan imam dan mengaku dosa. Nah, Bapak Ibu, tadi Paus mengatakan dia meminta umat Kristiani untuk mempersiapkan Natal dengan mempersiapkan diri mereka pada masa Advent ini dengan bersikap rendah hati dan berusaha membangun kedamaian dalam jiwa mereka, di dalam keluarga mereka dan dunia. Ada 3 ya yang dikatakan oleh Paus. Kita harus berusaha membangun kedamaian di dalam jiwa kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Baru kita bisa berdamai dengan keluarga. Suami, istri, anak, ayah, ibu, kakek, nenek, menantu. Kalau kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri sendiri, kiranya agak susah untuk berdamai dengan keluarga, anggota keluarga. Baru kemudian kita berdamai dengan dunia. Ya. Setelah dengan diri sendiri, dengan keluarga, dan dengan dunia. Pertobatan itu harus dimulai dengan kerendahan hati. Jadi pertobatan dan kerendahan hati itu jadi satu. Saling mengandaikan. Kalau kamu tidak rendah hati, nggak bisa bertobat. Karena merasa dirinya sudah baik, sudah suci, sudah benar. Kenapa aku harus bertobat?
Malu aku ketemu Romo. Males. Dosanya itu lagi. Diulang-ulang aja. Nah, biasanya begitu itu yang saya rasakan ya. Ternyata pertobatan itu Bapak Ibu ada 3 macam di gereja Katolik. Itu kita bisa baca di KGK 1434, 1435, 1436. Oke, tolong salah satu baca KGK 1434. Terus, Ya, saya bantu. KGK 1434. Tobat batin seorang Kristen dapat dinyatakan dalam cara yang sangat sangat berbeda-beda. Kitab suci dan para bapak gereja berbicara terutama tentang 3 bentuk: puasa, doa, dan memberi sedekah sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Di samping pembersihan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh pembaptisan atau martirium, mereka mencatat sebagai sarana-sarana untuk memperoleh pengampunan dosa, upaya-upaya untuk berdamai dengan sesamanya, air mata pertobatan, keprihatinan untuk keselamatan sesama, doa syafaat para kudus, dan cinta aktif kepada sesama, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Oke, terima kasih Bu Ros. Jadi di sini ternyata bentuk tobat itu, pertobatan itu ada 3. Yang pertama tobat batin. Sering orang mengatakan, loh apa bedanya dengan pengakuan dosa gitu ya? Bukankah mengaku dosa itu adalah tobat batin? Yang dimaksud tobat batin, menurut kitab suci dan bapak-bapak gereja, ini adalah dengan puasa, dengan mati raga ya, dengan doa, dan dengan memberi sedekah. Itu salah satu bentuk bertobat. Jadi, kalau kita berpuasa, intermittent fasting misalnya, selain tubuhnya sehat, ternyata suatu bentuk pertobatan juga. Menahan lapar gitu ya. Tentunya bagi yang tidak sakit lambung. Dengan banyak berdoa dan memberi sedekah. Itu adalah salah satu bentuk pertobatan. Jadi kenapa pertobatan itu kan terhadap diri sendiri, terhadap Allah dan sesama gitu ya. Kenapa sedekah bagian dari tobat batin? Kan memberi kepada orang lain. Pertobatannya di mana gitu? Karena doa dan puasa, kita berdoa dan kita berpuasa, itu harus diwujud nyatakan, harus diaplikasikan. tindakan. Diaplikasikan dalam perbuatan kasih, yaitu dengan berderma, bersedekah. Jadi, puasa dan doa tidak hanya disimpan dalam batin kita aja, tapi dinyatakan dalam aksi nyata. Nah, ini ya salah satu bentuk tobat. Sekarang yang kedua, dari KGK 1434. Sekarang yang kedua, 1435. Ada yang berkenan membacakan? Saya Pak, Ya, saya silakan. sorry, ntar dulu nih. KGK 435. Pertobatan terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan perdamaian, bantuan bagi orang miskin, pelaksanaan dan pembelaan keadilan, dan hukum pengakuan kesalahan sendiri, teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup sendiri, pemeriksaan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan kelahiran Tambahan. dalam penghambatan demi keadilan. Setiap hari memikul salib, mengikuti Kristus adalah jalan yang paling
aman untuk pertobatan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Oke, terima kasih Bu Lani. Jadi, bentuk tobat yang kedua terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan perdamaian, bantuan bagi orang miskin, pelaksanaan pembelaan keadilan. Jadi, gimana memahaminya ya? Membela keadilan kok bertobat gitu. Jadi, pelaksanaan dan pembelaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan sendiri, dan seterusnya. Yang paling agak susah dipahami, membela keadilan itu bagian dari bertobat. Itu bisa dipahami dengan Yesaya 1 ayat 17 yang di bawah tadi, yang dibaca oleh bulan ini terakhir. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Nah ini, ternyata sudah dikatakan oleh Yesaya. Kendalikanlah orang kejam. Jadi kalau kita berani mengendalikan orang kejam, itu pun bentuk suatu pertobatan kita. Belalah hak anak-anak yatim piatu itu ya. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Karena pengertian janda di sini bukan seperti janda zaman sekarang ya. Janda sekarang kaya-kaya gitu ya. Karena asuransinya besar. Dahulu di sana nggak ada asuransi. Jadi kalau janda pasti miskin. Karena yang cari uang suaminya. Nah suaminya entah meninggal atau diceraikan, pasti miskin dia. Makanya dikatakan oleh Yesus, oleh Allah, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dia akan terdesak, tersudut. Jadi memahaminya dengan membela keadilan dan hukum itu dari Yesaya 1 ayat 17. Ini bentuk pertobatan yang kedua. Jadi dengan cara ini pun kita sudah bertobat. Berbuat perdamaian, mendamaikan orang, melaksanakan pembelaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan sendiri, mau mengakui kesalahannya diri sendiri, nggak malu, minta maaf, menegur atas dasar persaudaraan, teguran persaudaraan, kemudian refleksi, pemeriksaan cara hidup sendiri setiap malam gitu ya, eksamen. Hari ini aku berbuat dosa apa saja? Pemeriksaan batin, punya bimbingan rohani, punya pembimbing rohani. Penerimaan sengsara, jadi tidak mengeluh. Dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Jadi, bentuk-bentuk ini ternyata merupakan pertobatan juga. Karena kalau kita nggak baca ini, kadang-kadang nggak terpikir gitu ya. Kalau hal-hal ini adalah pertobatan juga. Mari kita lanjutkan. Sekarang KGK yang berikutnya. 1436. Silakan. Baik, mungkin Oke, saya bantu saya lagi. apa Ilani lagi, ya silakan. Sorry. Nggak apa-apa. KGK 1436. Ekaristi dan pertobatan. Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan makanannya di dalam Ekaristi. Karena di dalamnya kurban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Olehnya dikenyangkanlah dan dikuatkanlah orang yang hidup dari kehidupan Kristus. Dialah nur bisa yang olehnya kita dibebaskan dari kesalahan sehari-hari dan dilindungi dari dosa berat. Makasih Bu Lani. Nah ini bentuk pertobatan. Nah, contohnya yang saya tahu Bu Hilda ya, Ekaristi setiap hari. Pertobatan, Ekaristi dan pertobatan. Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan makanannya di dalam Ekaristi. Karena di dalamnya korban Kristus yang menamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Inilah tubuhku dan inilah darahku untuk pengampunan dosa. Olehnya dikenyangkanlah dan dikuatkanlah orang yang hidup dari kehidupan Kristus. Karena kita menerima tubuhnya ya. Ialah nur bisa, penawar
penawar bisa, penawar racun, yang olehnya kita dibebaskan dari kesalahan sehari-hari dan dilindungi dari dosa berat. Nah, ini bentuk ketiga dari pertobatan. Jadi Bapak Ibu, urutan KGK-nya 1435, 1434, 1435, 1436. Nanti bisa dibaca sendiri atau dari sini. Saya bisa share. Jadi, tobat batin, ada juga pertobatan dalam perbuatan perdamaian dan banyak contohnya ini. Setiap hari memikul salib kita dan mengikuti Kristus adalah jalan yang paling aman untuk pertobatan. Jadi jangan membuang salib, jangan mengeluh, jangan mau tuker salibnya dengan orang lain. Gitu. Yang berikutnya, mengikuti Ekaristi. Itulah pertobatan. Karena di awal Ekaristi ada ritus tobat. Memang itu untuk dosa ringan. Tetapi juga sekaligus memberi kekuatan kepada kita untuk tidak mudah terpengaruh melakukan dosa besar. Dosa ringannya dihapuskan, sekaligus memberi kekuatan agar kita tidak melakukan dosa yang besar. Nah, itu pengaruh dari Ekaristi. Makanya kalau kita terima setiap hari, pasti luar biasa ya dampaknya ya. Oke. Nur bisa itu apa ya? Nur bisa. Bisa tuh racun, nur itu penawar, jadi penawar racun lah. Jadi oleh hosti dikenyangkanlah dan dikuatkanlah orang yang hidup dari kehidupan Kristus. Ialah penawar racun yang penawar bisa yang olehnya kita dibebaskan. Kan racun itu ya, dosa itu kesalahan. Yang olehnya kita dibebaskan dari kesalahan sehari-hari dan dilindungi dari dosa berat. Jadi setiap manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena dosa asal, pengaruh itu. Disebut konkupiscensia, kecenderungan untuk berbuat dosa besar. Kecenderungannya dihilangkan dengan menerima Ekaristi setiap hari. Mungkin akan ada suara dalam hati. Yesus di dalam hatiku loh. Masa aku tega sih melakukan perbuatan ini? Nah, itu salah satu bentuknya. Dilindungi dari dosa berat. Itu bentuknya Bapak Ibu. Jadi, ini adalah 3 bentuk pertobatan yang kalau kita nggak baca di KGK, kita mungkin kurang familiar. Ya kan? Tapi kalau kita baca bersama seperti ini, kita menjadi mengerti. Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang mendadak itu berbahaya sekali untuk kita jika kita nggak berjaga-jaga. Makanya kita harus berdoa supaya kita dihindarkan dari kematian mendadak. Karena nggak sempat lagi terima sakramen perminyakan, viatikum, nggak sempat macam-macam gitu. Misalnya kecelakaan yang tanpa disadari langsung meninggal. Jadi tergantung statusnya pada saat itu dalam keadaan bersahabat dan berahmat atau enggak. Jika dia masih ada dosa berat, menurut iman Katolik nggak bisa masuk surga atau api penyucian. Kecuali setelah pengakuan dosa, semua dosanya sudah diakukan, meninggal, ya memang bisa surga atau api penyucian terlebih dahulu. Makanya kita harus berdoa agar tidak meninggal secara mendadak. Sehingga kita bisa meminta berbagai perlindungan, fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, pernah mendengar ayat ini ya? Karena Advent ini kan dipakai untuk memperingati kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu sekaligus mempersiapkan diri 2000 tahun masa yang akan datang. Yesus pernah berkata kepada Yohanes Pembaptis, di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kenapa saya masukkan ayat ini? Karena di dalam Advent ini yang dipakai adalah
ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama untuk menantikan kedatangan Mesias, itu untuk persiapan 2000 tahun yang lalu itu memperingati, terus yang di Perjanjian Baru untuk yang akan datang, plus Yohanes Pembaptis, kisah-kisah dari Yohanes Pembaptis. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ayat ini nanti entah kapan, kira-kira pengertiannya bagaimana? Saya ulang ya. Di antara itu Matius 11 ayat 11. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar. Berarti Yohanes terbesar dong. Seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kurang lebih bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin sharing? Tuhan Yesus yang lebih besar. Iya, tapi ini maksudnya di luar Tuhan Yesus, Ya. di luar Tuhan. Yang terkecil dalam kerajaan surga itu siapa sih? Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sebelumnya dikatakan yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Membingungkan ya. Kurang lebih bagaimana? Karena Yohanes Pembaptis ini kan dipakai untuk berjalan datang Yesus. Christmas. Jadi saya masukkan ini. Jadi begini maksudnya. Bahwa orang-orang kudus yang sudah ada di surga bersama Allah. Orang-orang kudus ini juga tingkatnya berbeda-beda Bapak Ibu. Walaupun sama-sama kudus. Contohnya, Santo Santa. Dengan Bunda Maria, beda. Betul. Tetapi, seseorang awam biasa, bukan Santo Santa, yang hidupnya benar, dibenarkan oleh Allah, mati dalam keadaan berrahmat dan bersahabat, itu juga masuk surga setelah melalui api penyucian. Tingkatnya juga berbeda lagi. Jadi Allah Tritunggal, kalau kita anggap apartemen gitu ya, penthouse-nya itu Allah Tritunggal gitu, di bawahnya itu Bunda Maria, di bawahnya para kudus, Santo Santa, di bawahnya orang-orang yang sudah mengalami api penyucian dan sudah bersih. Nah, yang terkecil di dalam kerajaan surga itu semua sudah bahagia. Anggap saja bintang. Bintang itu di langit ada yang cemerlang sekali, ada yang redup-redup gitu. Tapi bintang di langit. Nah, itulah para kudus. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis masih berada di dunia waktu itu masih hidup. Sebelum dipenggal ya oleh Herodes. Jadi Yohanes Pembaptis masih harus berjuang Bapak Ibu untuk memperoleh mahkota kemuliaan tadi, menjadi anggota para kudus, menjadi Santo Yohanes Pembaptis. Tapi dia harus memperjuangkannya karena pada waktu itu dia masih hidup di dunia. Kalau dia sampai jatuh ke dalam dosa, ya nggak jadi. Sedangkan para kudus, walaupun seredup apapun bintangnya, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah itu pengertiannya demikian. Ini penjelasan dari Santo Hieronymus, bukan dari saya. Santo Hieronymus itu yang menulis kitab suci, menerjemahkan dari bahasa Yunani ke Latin, Vulgata. Orang suci dia. Nah, itu jawaban dari Santo Hieronymus untuk menjelaskan ayat ini. Tadinya saya juga bingung, maknanya bagaimana begitu. Yang terkecil itu siapa? Gitu.
Tapi penjelasan tadi mengenai bintang dan sebagainya nggak ada ya. Eh, itu saya sendiri mengenai level, mengenai penthouse itu nggak ada gitu. Santo Hieronymous cuma mengatakan bahwa Santo Yohanes Pembaptis masih harus berjuang karena dia masih berada di bumi. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, kita refleksi sebentar. Kita jadikan pesan dari Faustina menjadi moto kita bahwa kita harus menjadikan keheningan menjadi prioritas dalam hidup kita untuk menyambut bayi Kristus ini dengan pertobatan yang dimulai dengan pertobatan hanya bisa dimulai dengan kerendahan hati. Nah, pertanyaannya jangan sampai Advent dan Natal ini tidak membawa dampak apapun terhadap kita. Ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pohon Natalnya mungkin di gudang dikeluarin lagi, ditambah pernak-pernik atau dicuci atau ya rutinitas begitu aja. Ke gereja mau yang malam atau yang dan sebagainya. Tidak membuat suatu kemajuan rohani. Jadi kita refleksi dalam hati kita sendiri. Seberapa besar, apakah kita sudah siap menyambut Christmas tahun ini, tahun 2023. Menyambut kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, sekaligus mempersiapkan diri kita berjaga-jaga karena Tuhan datang kepada kita di waktu malam. Pencuri itu datang di waktu malam ya, di waktu yang kita tidak tahu. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke MC.